فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita telah selesai dari pembahasan atau pembacaan matan berhubungan dengan tanda-tanda i'rab nasab. Baik. Sebelum kita baca berikutnya, kita ulang secara cepat bahwasanya i'rab nasab ini mempunyai berapa alamat? Abdullah, 5 alamat apa saja cepat? Fathah, alif, ya, kasrah, baru 4. Yang kelima, hadfun nun. Baik, Ahmad. Fathah sebagai tanda i'rab nasab pada berapa tempat? 4 tempat. Apa saja? Fathah kalau di tempatnya fathah gimana? Fathah sebagai tanda i'rab nasab pada berapa tempat? Indah ya Abu Ja'far. 3 tempat. Baik. Apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Apabila masuk kepadanya amil nasab. Baik, amil yang menasabkan dan akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu pun, yaitu tidak bertemu dengan apa? Yang dimaksud dengan sesuatu di sini, syai'un di sini apa? Ya, muannasah mukhatabah, wawun jamaah. Ya sudah, kurang 1. Alif tatniyah. Tayyib, ahsanta. Indak ya Furqan. Kemudian alif sebagai tanda i'rab rafa pada berapa tempat? 1. Apa itu? Alif sebagai tanda i'rab rafa pada berapa tempat? Apa itu? 2 atau 1? Apa? Na'am, tasniyatul asma', yaitu isim musanna. Tayyib, indak ya Bazira. Wawu sebagai tanda i'rab nasab pada berapa tempat? Apa itu? Tidak ada. Tayyib. Dia sebagai tanda i'rab rafa pada berapa tempat? Apa itu? Satu tempat. Baik, saya ngikut saja. Apa itu? Jamak salim dan isim Tayyib. Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Nah, indah ya Pak Mujahid. Kasrah sebagai tanda i'rab nasab pada berapa tempat? 1. Apa saja?
jamak muannats salim. Baik, itu saja atau mau ditambah lagi? Ya, nah, kasrah cuma satu tempat saja, yaitu jamak muannats salim. Indah ya Sa'id. Alia sebagai tanda i'rab nasab pada berapa tempat? Pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Baik, ini ya pada i'rab nasab. Nah, Abu Abdurrahman, sekarang hadfun nun. Hadfun nun sebagai tanda i'rab nasab pada berapa tempat? Satu tempat, yaitu pada af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah itu apa? Beda. Tayyib itu ya bentuk-bentuk timbangannya. Kalau ditanya yang masuk pada af'alul khamsah itu yang bagaimana? Fi'il mudhari' yang masuk pada kategori af'alul khamsah itu yang bagaimana? Apabila fi'il mudhari' apabila fi'il mudhari' apabila bergabung dengan wawul jamaah atau alif tasniyah atau ya muannatsah mukhatabah, itu maksudnya. Baik, kapan saja fi'il mudhari' bergabung dengan ketiga dhamir tadi, maka dia disebut sebagai af'alul khamsah yang dicontohkan dengan yaf'alani, ya, yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Baik, barakallahu fiikum. Terakhir, indah ya Ahmad, harus bisa ya. Alif sebagai tanda i'rab rafa pada berapa tempat? 4 tempat. Apa itu? Nah, isim musanna. Gambarnya yang kemarin dilihat, ya. Ditulis itu anak-anak biar mudah. Baik, ditulis, dihafal, itu penting sekali. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, walil khafdi 3 alamat, dan untuk i'rab khafad itu ada 3 tanda. Penamaan khafad ini penamaan madhab yang mana? Madhab ahli Kufah. Baik, adapun menurut Basriyun, ya ulama nahwu ahli Basrah, mereka menamakan jar. Ya, kedua-duanya sama ikhwani fillah maksudnya, dan kita tidak perlu berselisih, hanya sekedar istilah. Baik disebut khafad ataupun disebut jar, sama yang diinginkan. Nah, khafad atau jar ini memiliki 3 tanda: al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Sekarang, di antara tanda-tanda rafa yang tidak ada di sini apa? Hamzah, wawu, dhammah, alif, semuanya. Nah, semua tanda rafa tidak ada di sini. Nah, di antara tanda nasab yang ada di sini apa? Apa cerah? Kasrah, ya dan fathah. Jadi semua tanda nasab masuk juga pada tanda-tanda khafad di sini. Ada kasrah, ada ya dan ada fathah. Nah, jadi khafad memiliki 3 tanda: kasrah, ya dan fathah.
Fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Adapun kasrah maka dia menjadi tanda bagi i'rab khafd pada 3 tempat, yaitu fil ismil mufradil munsharif, isim mufrad al-munsharif. Ini kata baru bagi kalian karena sebelumnya kita tidak ada penyebutan ya kategori munsharif. Kenapa ikhwani fillah? Karena pada i'rab rafa isim mufrad kita lewat enggak? Lewat. Tanda rafa'nya dengan apa? Isim mufrad tanda rafa'nya dengan apa? Aba Muhammad? Pada dengan dhamma. Kemudian nasabnya dengan fathah. Tapi ya, pada rafa' dan nasab ikhwani fillah tidak ada kriteria munsharif. Kenapa? Karena di sana tidak dibedakan antara yang munsharif dan ghairu munsharif. Nah, baru dibedakan hukumnya di saat khafd. Makanya ya pada kasrah yang merupakan tanda i'rab khafd diberi batasan yang masuk di situ hanyalah isim mufrad yang munsharif. Sekarang apa makna munsharif? Munsharif ikhwani fillah yaitu semua isim yang bisa di-i'rab yang akhirnya bisa dikasrah dan bisa tanwin. Tayyib, semua isim yang mu'rab yang akhirnya bisa kasrah dan bisa ditanwin. Inilah yang disebut dengan isim mufrad munsharif. Ya. Kata munsharif maknanya apa? Ya, semua isim yang mu'rab yang akhirnya bisa dikasrah dan bisa ditanwin. Misalnya rajulun, masjidun, qalamun, ini semuanya isim mufrad munsharif. Nah, kebalikan dari munsharif ikhwani fillah yaitu ghairu munsharif, yang tidak munsharif. Berarti dari sini kita ketahui maknanya yang ghairu munsharif itu yang bagaimana, Hamzah? Tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa dikasrah. Tayyib, tidak bisa dikasrah dan tidak bisa menerima tanwin. Ini namanya ghairu munsharif. Nah, munsharif maupun ghairu munsharif pada isim mufrad ketika rafa' dan nasab ikhwani fillah itu tidak dibedakan. Namun ketika keadaan khafd dibedakan. Tayyib. Dan insyaallah taala nanti ya pembahasan ghairu munsharif, karena pembahasan tersebut termasuk pembahasan yang lumayan rumit sehingga pengarang dengan ya ijtihad beliau mengakhirkan pembahasan setelah selesai pembahasan jurumiyah secara keseluruhan. Diberi bab khusus yaitu ya al-mamnu' minas sarf, isim-isim yang terhalangi dari tanwin atau isim ghairu munsharif. Ini tempat yang pertama yaitu ismul mufradil munsharif. Yang kedua wa jam'i taksiril munsharif, dan jamak taksir munsharif sama ya pada khafd ya. Ketika alamatnya kasrah tempatnya ya pada jamak taksir, ini yang kedua, dan diberi batasan yang munsharif saja, menunjukkan kalau ghairu munsharif beda hukumnya. Wa jam'il muannats salim, dan jamak muannats salim. Jamak muannats salim telah kita ketahui ikhwani fillah yaitu semua ya isim atau bentuk jamak dengan menambahkan alif dan ta. Tayyib, majumi'a bi alif wa ta mazidatain. Semua isim yang dijamakkan dengan menambahkan alif dan ta tambahan. Kenapa pada jamak muannats salim tidak diberi batasan munsharif? Karena sudah secara otomatis bahwasanya jamak muannats salim itu mesti munsharif. Tayyib, ya secara otomatis jamak muannats salim mesti munsharif. Ini 3 tempat. Kemudian alamat yang kedua, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Adapun ya maka dia menjadi tanda bagi i'rab khafd pada 3 tempat. Fil asma'il khamsati wa fit tathniyati wal jam'i.
pada asmaul khamsah telah kita ketahui. Wa fit tathniyati dan isim musanna serta al jama'. Jama' yang dimaksud di sini jama' apa? Tidak lain adalah jama' mudzakkar salim. Karena telah disebutkan di depan ada jama' taksir, di yang kedua disebutkan ya jama' muannats salim, maka di sini ya tidak tersisa kecuali jama' mudzakkar salim. Tempat yang ketiga, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansharif. Adapun fathah maka dia menjadi tanda bagi i'rab khafd pada isim yang tidak bisa menerima tanwin dan tidak pula bisa dikasrah. Tayyib. Fil ismil ladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Tayyib. Ini tentang khafd, ikhwanillah. Ingat-ingat. Kesimpulannya khafd mempunyai 3 tanda. Ya, 3 tanda yaitu kasrah, iya dan fathah. Kasrah pada 3 tempat, yaitu isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif dan jamak muannats salim. Kemudian ya sebagai tanda i'rab khafd pada 3 tempat juga, yaitu isim mutanna, kemudian asmaul khamsah, kemudian jamak mudzakkar salim. Baru yang terakhir yaitu fathah, itu pada 1 tempat saja, yaitu isim ghairu munsharif. Mudah ini untuk apa? Khafd ya lebih sedikit. Cuman ya di pembahasan khafd ini biasanya para penuntut ilmu terjegal pada permasalahan isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif biasanya kebanyakan para penuntut ilmu terjegal di situ karena memang pembahasan itu pembahasan yang lumayan pelik dan juga banyak yang harus dihafal, banyak yang harus dipahami di situ. Oleh karena itulah, insyaallah kita akhirkan saja sehingga seseorang tidak menjadikan pembahasan tersebut sebagai batu sandungan yang akhirnya menjadikan dia takut terhadap ilmu nahwu. Baik. Tersisa 1 dari 4 macam i'rab. Kita selesaikan. Walil jazmi alamatan, dan untuk i'rab jazm itu ada 2 tanda. As-sukunu wal hadfu, yaitu sukun dan hadf. Apa hadf yang dimaksud di sini? Nanti akan kita ketahui bahwasanya hadf ada 2, yaitu hadfun nun dan hadfu harfil illah. Membuang nun atau membuang huruf illah. Oleh karena itulah pengarang menyebutkan di sini secara mutlak al-hadfu, yaitu membuang. Sekarang kita masuk ke perincian yang pertama. Fa ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Adapun sukun maka dia menjadi tanda bagi i'rab jazm pada fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Berarti di sini ada batasan yang baru juga bagi kita, ikhwanillah. Karena pada pembahasan rafa' dan nasab mengenai fi'il mudhari', ikhwanillah, kita cuma punya 2 batasan, yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan syai' dan fi'il mudhari' yang akhirnya bertemu dengan syai'. Yang syai' ini telah kita ketahui yaitu apa? Wawul jamaah, alif tathniyah, kemudian ya muannatsa mukhatabah. Nah, sekarang ada batasan lagi, yaitu fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Apa ini? Maknanya ikhwani fillah, yaitu semua fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf yang sahih. Akhirnya berupa huruf yang sahih. Karena huruf-huruf dalam bahasa Arab secara umum, ikhwani fillah, terbagi menjadi 2, yaitu huruf yang sahih dan huruf yang mu'tal. Huruf yang sahih selain alif, wawu dan ya. Karena apa? Inilah yang disebut dengan huruf mu'tal, ya huruf yang berpenyakit. Ada 3 ini, alif, wawu dan ya. Maka kapan saja
suatu fi'il mudhari' akhirnya bukan dari ketiga huruf tersebut, maka dia dikatakan dengan sahihul akhir. Akhirnya sahih, akhirnya sehat karena tidak terkena penyakit. Wa amal hadfu, adapun hadf membuang, fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' al-mu'talil akhir wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun. Ya. Hadaf menjadi tanda bagi i'rab jazm pada dua tempat, ikhwan fillah. Yang pertama pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, kebalikan dari yang pertama. Ya. Mu'tal akhir berarti yang huruf akhirnya berupa huruf illah. Ya, huruf akhirnya berupa huruf illah. Tayyib, yaitu kemungkinannya wawu, ya atau alif. Kapan saja suatu fi'il mudhari' akhirnya huruf-huruf ini, yaitu tiga huruf tersebut, maka dia tanda jazmnya dengan dibuang huruf illah tadi. Kemudian tempat yang kedua, wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun, pada af'alul khamsah. Setelah kita lewati af'alul khamsah kriterianya, yaitu semua fi'il yang akhirnya bergabung dengan apa? Apa Ja'far? Af'alul khamsah, yaitu semua fi'il yang akhirnya bergabung dengan, tadi sudah bisa menjawab, wawul jamaah, ya mu'annatsah mukhatabah, dan alif tatniyah. Ini disebut dengan af'alul khamsah. Ingat-ingat. Nah, yang rafa'nya dengan menetapkan nun dan nasabnya dengan apa? Furqan. Af'alul khamsah nasabnya dengan af'alul, bukan asma. Af'alul khamsah. Dengan membuang nun, hadfun nun. Af'alul khamsah yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya bergabung dengan wawu jamaah, alif tasniyah, ya mu'annatsah mukhatabah. Baik, diingat-ingat. Nah, ini matan dari pengarang Jurumiyah, ikhwani fillah, yang telah kita baca secara keseluruhan tentang alamatil i'rab, yang nanti akan dijabarkan oleh pengarang ya dalam syarah beliau. Namun sebelum kita masuk ke syarah, ya, hendaknya kita sudah betul-betul mungkin ya tempat-tempat tersebut. Jadi ini langkah pertama. Karena nanti langkah kedua memahami masing-masing ya dari makna ya isim mufrad itu apa, kemudian contoh-contohnya dan bagaimana mengi'rabnya. Tayyib, ya, bagaimana mengi'rabnya. Jadi ini termasuk metode yang bagus. Jadi dia menjelaskan bertahap, ikhwani fillah. Karena memang tahapan ini tentang bab alamatil i'rab ini bab yang sangat penting. Jadi harus betul-betul mungkin dibolak-balik ya, dibolak-balik tandanya atau tempatnya, ini dia tidak kebingungan lagi. Dan bahkan di akhirnya nanti juga pengarang Jurumiyah sendiri membuat fasal lagi, membuat fasal tentang kesimpulan ya. Dia membuat fasal kesimpulan tentang mu'rabat. Karena memang perkara ini ya perkara yang penting, jangan sampai kita ya masih kebingungan dalam memahaminya. Untuk yang kita ambil pada hari ini tentang khafad dan jazm ya. Sekali lagi untuk khafad tandanya ada berapa? Apa Mujahid? Tayyib, belum direkam. Tayyib, besok berarti harus sudah ya dari rafa sampai jazm. Ya dari rafa sampai jazm diusahakan ya masing-masing tempat tandanya juga seorang kalau bisa membuat kesimpulan sendiri. Ya, kesimpulan sendiri misalnya seperti ini. Tasniyah, isim tasniyah. Ini isim, rafa'nya dengan apa, nasabnya dengan apa, khafadnya dengan apa. Dia sudah ada punya gambaran. Karena masing-masing tempat berbeda. Kemudian
Misalnya asmaul khamsah, ini rofaknya dengan apa, nasabnya dengan apa, khafadnya dengan apa, dibalik jadinya. Setelah kita apanya? Semuanya harus bisa, dari berbagai macam sisi harus bisa. Tayyib, harus bisa. Bahwasanya misalnya rofak, ya rofak tandanya apa? Kemudian masing-masing tempatnya mana, ini juga bisa ketika dibalik ikhwanifillah jika dia juga mampu. Ya, ini menunjukkan telah mungkin dalam masalah ini. Tayyib. Dan yang perlu ditegaskan di sini ya jazm. Jazm ikhwanifillah ini sekali lagi i'rab yang khusus untuk apa? Untuk fi'il. Ya, tidak ada isim di sini. Tidak ada dalam i'rab jazm itu isim yang masuk. Baik, jadi i'rab jazm itu hanya berhubungan dengan fi'il mudhari' saja. Ya, fi'il mudhari' saja. Dan alamatnya pun dua cuma. Fi'il mudhari' yang sahihul akhir dan fi'il mudhari' yang akhirnya berpenyakit, tidak sahih. Baik. Kemudian fi'il mudhari' yang akhirnya bergabung dengan wawu jamaah, alif tasniyah atau ya muannattsah mukhatabah yang disebut dengan af'alul khamsah. Baik. Perlu digambarkan tidak? Tidak perlu, sudah bisa kan? Sudah bisa sendiri. Baik. Anak-anak dibikin catatan sendiri. Naam. Barakallahu fiikum. Diingat-ingat di murajaah dari rafa, dari rafa sampai jazm. Insyaallah besok ya saya putar-putar. Barakallahu fiikum. Nas'alullaha taufiq lima yuhibbu wa yarda. Subhanallah.